Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Kumolo, NIM D200220230, kelas D dari mata kuliah Kewarganegaraan, Prodi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mereaksi berita tentang tingginya angka golput di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita simak cuplikan video yang saya kasih. Tercatat sebagai pilkada dengan golput tertinggi sepanjang sejarah. Ini capaian partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Angka partisipasi Pilgub Jakarta tahun ini cuma 4,3 juta. Padahal jumlah DPT-nya ada 8,2 juta. Artinya 46,95% warga DKI memilih untuk enggak berpartisipasi mencoblos ke TPS. Dari data KPU yang diolah kumparan, dua pilkada sebelumnya, jumlah partisipasinya mengalami kenaikan. Tahun 2012, tingkat partisipasinya 62%. Di tahun 2017 meningkat jadi 77%, baik di putaran 1 dan juga 2. KPU Jakarta bilang daerah lain juga mengalami penurunan angka partisipasi kok. Katanya beragam upaya udah dilakuin lewat sosialisasi, tapi rendahnya angka partisipasi ini tetap bakal dievaluasi. Dari video yang sudah saya cuplikan, angka golput di Pilkada DKI Jakarta 2024 itu mencapai 46,95% atau hampir 47% dari 53,05 dari daftar pemilih tetap. Apa sih fakta penyebab dan dampak golput tinggi di Pilkada DKI Jakarta 2024? Faktanya, tingkat golput di Pilkada DKI Jakarta 2024 mencapai 46,95% berdasarkan data KPU DKI. Angka ini melonjak tajam dibanding Pilkada 2017 yang hanya sekitar 23% saja. Penyebab, menurut pengamatan sejumlah pengamat politik dan lembaga seperti Perludem, beberapa faktor utama penyebab tingginya angka golput ini adalah 1. Kejenuhan politik, 2. Ketidakpuasan terhadap calon, 3. Minim sosialisasi dan kampanye yang kurang inovatif, 4. Isu keamanan dan tekanan politik, dan yang terakhir apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik. Dampaknya, tingginya angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 berpotensi menimbulkan sejumlah dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, legitimasi pemimpin melemah. Yang kedua, potensi konflik sosial dan ketidakpuasan pasca Pilkada. Yang ketiga, menurunnya kualitas demokrasi lokal. Yang keempat, pelajaran buruk bagi generasi politik selanjutnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu angka golput yang hampir mencapai 47% itu di Pilkada DKI Jakarta 2024 bukan sekedar angka statistik, tapi menjadi sinyal penting bagi semua pihak pemerintah, penyelenggara, pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk introspeksi dan memperbaiki kualitas demokrasi lokal. Kita sebagai mahasiswa bisa ikut mengkampanyekan pentingnya ikut Pilkada DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab menjadi warga DKI Jakarta. Gimana sih caranya? Yang pertama, mengadakan diskusi kampus dan forum publik. Yang kedua, kampanye digital di media sosial, bisa melalui media Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube. Yang ketiga, kampanye simbolik dan aksi nyata. Yang keempat, jadi relawan pemantau atau sosialisator. Yang terakhir kelima, edukasi lingkungan sekitar. Kenapa mahasiswa harus ikut kampanye Pilkada? Yang pertama, karena Pilkada menentukan masa depan Jakarta yang jadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Yang kedua, karena mahasiswa adalah agen perubahan yang punya suara kritis. Yang ketiga, karena diam atau golput bukan bentuk proses efektif, tapi malah membiarkan kesempatan perubahan diambil orang lain. Penutup yang bisa saya kasih yaitu mahasiswa harus jadi contoh bagi lingkungan sekitar. Kampanye partisipasi pemilu bukan hanya soal politik, tapi soal keberpihakan kita terhadap masa depan, kota dan warga yang kita cintai. Jadikanlah hak pilih kita sebagai kekuatan, bukan sekedar formalitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari berita ini. Bila ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.